Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan membaca hadis-hadis Nabi SAW yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Sekarang kita masuk ke bab yang baru, bab 41. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah, bab tahrimil uquqi wa qati'atir rahim. Kalau di bab sebelumnya adalah bab perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua serta perintah untuk menyambung silaturahmi. Adapun pada bab ini, di bab yang ke-41 ini adalah bab kebalikannya. Bab haramnya durhaka kepada kedua orang tua serta haramnya memutuskan silaturahmi. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, berkata al-muallif rahimahullah, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Muhammad ayat 22 sampai ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard. Yang artinya, maka apakah sekiranya kalian berkuasa lalu kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahmi. Ini ayat ini adalah ayat tentang celaan, ya, kepada siapa? Kepada manusia yang apabila mereka diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi? Dan apakah mereka nanti akan memutuskan silaturahmi? Ya, sebab kenapa? Banyak di antara orang-orang yang diberikan kekuasaan, diberikan kepemimpinan, lalu dia buat kerusakan. Ya. Dia melakukan tindakan-tindakan yang sewenang-wenang. Dan juga tidak jarang di antara mereka yang memutuskan kekeluargaan, terlebih ketika keluarganya berasal dari keluarga yang miskin. Waliyadzubillah, jangan sampai seperti itu. Ya. Ulaika alladzina la'anahumullah. Apa yang didapatkan kepada orang-orang seperti ini? Maka kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Jadi mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang berbuat kerusakan di muka bumi, dan juga dia putuskan hubungan silaturahimnya, maka kata Allah, ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa asammahum wa a'ma absarahum. Ya,
Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kunci, Allah tutup, Allah butakan penglihatannya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka, ya, tuli. Tidak bisa mendengar kebaikan, tidak bisa mendengarkan nasihat, tidak bisa mendengarkan, ya, perkataan-perkataan yang baik, waliyadzubillah. Ya, mereka akan mendapatkan hal seperti itu. Dilaknat oleh Allah. Allah jadikan mereka sebagai orang yang tuli, dan juga Allah butakan mata mereka. Waliyadzubillah. Nah, ini ayat ini, ya, adalah ayat tentang celaan, ancaman bagi orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Apa yang didapatkan oleh dia? Yang didapatkan oleh dia yang pertama adalah laknat dari Allah. Dilaknat. Berarti ini menunjukkan bahwa memutuskan hubungan, memutuskan silaturahmi adalah dosa besar. Ya. Yang kedua, Allah akan buat dia tuli. Maksudnya apa? Tuli, tidak bisa mendengarkan nasihat, tidak bisa mendengarkan kebaikan, tidak bisa mendengarkan pelajaran-pelajaran agama, ya. Ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan, maka berlalu begitu saja, lewat begitu aja, tanpa adanya perenungan, tidak memahami. Allah jadikan matanya buta, buta melihat kebenaran, ya, buta melihat kebaikan. Waliyadzubillah. Ini ancaman, ya. Wa qala ta'ala, kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah adalah surat Ar-Ra'd ayat 25. Surat Ar-Ra'd ayat 25. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang, ya, yang memutuskan perjanjian dengan Allah, ya, melanggar janji-janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah dia ikrarkan, ya, dan di antara pemutusan janji Allah adalah berbuat syirik. Sebab kenapa? Karena setiap manusia ketika berada di dalam janin ibunya, maka dia bersaksi, berikrar di hadapan Allah bahwa hanya Allah lah Tuhan yang hak untuk disembah. Hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Maka ketika seorang berbuat syirik, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah membatalkan janjinya kepada Allah setelah dia ikrarkan. Ya. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal. Lalu dia putuskan hubungan terhadap orang-orang yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Memutuskan hubungan kekeluargaannya, ya, memutuskan tali silaturahminya, wa yufsiduna fil ard, serta berbuat kerusakan di muka bumi, bikin onar, tebar keburukan, tebar kejahatan. Apa kata Allah? Ulaika lahumul la'nah, mereka itu akan mendapatkan laknat. Mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum su'ud dar, dan mereka nanti akan mendapatkan seburuk-buruk tempat tinggal, yaitu di dalam neraka Jahannam, wal'iyadzubillah. Ya. Ayat ini juga berbicara tentang ancaman memutuskan hubungan silaturahmi.
Orang-orang yang melakukannya adalah orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan tempat yang buruk di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Rabbmu telah memerintahkan. Perintah di sini adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan, telah mewajibkan agar kamu tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Agar kamu hanya beribadah kepada Allah saja. Tujuan ibadahmu hanya kepada Allah saja. Ya. Wa bil walidaini ihsana. Kemudian perintah yang kedua setelah menunaikan hak Allah, yaitu beribadah, bertauhid, adalah berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Sudah berlalu pembahasan tentang berbakti kepada orang tua, ya, sangat banyak, ya, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Lalu kata Allah, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Adapun jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya berada di sisimu dalam keadaan sudah tua. Ketika orang tua kita dapat yang udah tua, rambutnya sudah memutih, kulitnya sudah mulai keriput, ya, baik kedua-duanya atau salah satunya, fala taqul lahumā uffin, jangan dibentak, jangan mengatakan ya, jangan membuat hatinya sedih dengan perkataan kita, dengan sikap kita. Ketika disuruh sama orang tua kita, maka nyaut, ya, sambutlah seruan itu dengan yang terbaik, bukan dengan ucapan ya, fulan tolong ke warung beliin emak bawang. Ayolah emak, ini bentuk durhaka. Bentuk apa? Durhaka. Fulan tolong angkatin jemuran emak dong. Emak nggak tahu, saya ini direktur, saya ini pimpinan di perusahaan besar, masa saya disuruh ngangkat jemuran? Maka orang tua akan sakit hatinya. Siapapun kita, apapun jabatan kita, ketika disuruh sama orang tua kita, maka wajib taat selama memerintahkan dalam perbuatan yang baik, selama bukan perkara haram, selama bukan maksiat, baru nggak boleh taat. Kalau maksiat, ya, wala tanharhuma, apalagi dibentak, jangan. Nah, ini biasanya orang ketika orang tuanya udah tua sering bentak-bentak. Orang tua ketika dia sudah mulai usia lanjut, sudah mulai tua,
umur 60, 70, 80, itu kembali lagi kepada sifat kekanak-kanakannya, mau dimanja, mau diperhatiin, ya, itu. Maka nggak boleh dibentak, nggak boleh dihardik, ya. Wala tanharhuma, jangan dihardik. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah, berkata-katalah kepada keduanya dengan ucapan yang mulia, dengan kata-kata yang mulia, yang sopan, yang santun, yang baik, tidak mengangkat suara, ya. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah sayapmu, ya, karena kasih sayang. Maksudnya apa? Tawadhu'lah. Jangan kamu membusungkan dadamu di hadapan kedua orang tuamu. Meskipun orang tuamu miskin, kamu kaya raya, ya, meskipun pendidikan orang tuamu SD tidak lulus dan kamu bertitel profesor, doktor, tidak boleh kamu merendahkan kedua orang tuamu, ya. Maka harus bersikap tawadhu, ya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doakanlah, ya Allah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil, menyayangiku di waktu kecil. Nah, itu ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau tentang keutamaan atau tentang haramnya berbuat durhaka kepada kedua orang tua, serta haramnya memutuskan hubungan silaturahmi, ya. Adapun hadisnya adalah hadis nomor 336. Wa an Abi Bakrah Nufai' bin al-Harith radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Bakrah Nufai' bin al-Harith radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, 3 kali diulangin oleh Nabi. Apa kata Nabi? Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar? 3 kali Nabi ulangi. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah. Maka kami para sahabat menjawab, tentu mau wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dosa-dosa besar yang pertama adalah al-isyraku billah. Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu syirik? Yaitu menjadikan tandingan untuk Allah dalam ibadah. Ibadahnya bukan kepada Allah. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, al-isyraku billahi, dosa besar yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat syirik, apa itu syirik? Yaitu menjadikan tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Dia palingkan ibadahnya kepada selain Allah, entah itu bentuk ibadah keseluruhannya, ya, dia palingkan kepada selain Allah, seperti berdoa bukan kepada Allah tapi berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, berdoa kepada bangsa jin, berdoa kepada kuburan-kuburan, berdoa kepada pohon-pohon. Ini perbuatan syirik. Atau dia mengharapkan dari ibadahnya itu
pujian manusia, ini juga syirik. Syirik asghar, syirik kecil, riya. Ya, dia beribadah tapi tujuannya untuk dipuji oleh orang, untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan sanjungan, untuk mendapatkan kedudukan. Nah, ini juga termasuk syirik, tapi syirik asghar. Ya. Kemudian yang kedua adalah wa'uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Lihat, di ayat sebelumnya surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah untuk beribadah kepadanya dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Maka di hadis ini kebalikannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Kemudian digandengkan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa yang sangat besar setelah syirik. Dosa besar durhaka kepada kedua orang tua. Ya, durhaka itu macam-macam bentuknya. Bisa dengan perbuatan kita. Kita ganggu orang tua kita, kita sakitin, kita pukulin, nauzubillah. Ya. Ada anak yang ngebunuh orang tuanya. Ini sering kita dengar di berita-berita. Ya. Tiap hari ada aja. Ya, anak bunuh bapaknya, anak bunuh ibunya. Ini durhaka besar. Dosa yang sangat besar setelah syirik. Kemudian ya, bisa juga durhaka itu dengan perkataan, ngomong dengan bahasa yang menyinggung hati orang tuanya. Pakai bahasa yang bisa menyinggung hati kedua orang tua. Ini juga. Atau durhaka dengan sikap kita acuh, nggak mau peduli sama orang tua, ya kan? Sikap kita kasar, ya, sama orang tua. Ini juga termasuk apa? Durhaka. Wa kana muttaqian fajalasa. Yang tadinya beliau itu bersandar, senderan, kemudian beliau duduk. Dan lalu mengatakan ala wa qaula zur. Yang ketiga adalah qaula zur. Apa itu qaula zur? Yaitu perkataan yang jelek. Wa syahadatu zur, dan persaksian palsu. Ucapan-ucapan yang bohong, ini ya, berbohong itu termasuk dosa besar. Dan bersaksi palsu, wa syahadatu zur, bersaksi tapi persaksiannya palsu, juga termasuk dosa besar. Famazala yukarriruha, dan beliau terus mengatakan ala wa syahadat, ala wa qala zur wa syahadatu zur, ala wa qala zur wa syahadatu zur. Ya, diulang-ulang oleh Nabi SAW sampai kami para sahabat mengatakan laitahu sakat, mudah-mudahan beliau diam, berhenti. Ini menunjukkan bahwa ketiga dosa ini adalah dosa yang sangat besar. Yang pertama tadi apa? Berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah berkata-kata dusta atau bersaksi palsu. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran yang bisa kita petik, bahwa durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa yang sangat besar. Bahkan para ulama mengatakan hukumannya, dosa durhaka kepada orang tua bukan hanya didapatkan di akhirat saja, tapi di dunia. Salah satu dosa yang hukumannya ya dipercepat di dunia adalah dosa durhaka kepada orang tua. Kita lihat banyak orang yang durhaka kepada orang tua, hidupnya susah, melarat.
sengsara. Bahkan sampai ada yang gila. Kenapa? Karena durhaka kepada orang tuanya. Berkata-kata kasar sama orang tuanya, berkata-kata yang tidak baik kepada orang tuanya, kepada bapaknya, kepada ibunya, menyakiti hati bapak ibunya, maka Allah segerakan hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Di akhirat lebih parah lagi nanti. Di akhirat lebih parah lagi. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW ancam, la yadkhulul jannata 'aqul. Tidak masuk surga orang yang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Maksudnya apa? Maksudnya tidak masuk surga dengan cepat. Dia di neraka dulu, diazab dulu di dalam neraka. Na'udzubillah. Dosa apa yang dia lakukan? Durhaka kepada orang tuanya. Ya, tadi sudah kita sebutkan bahwa durhaka itu macam-macam bentuknya. Bisa dengan perkataan, ya, ngomong ngatain orang tua kita, ngatain yang jelek. Bahkan termasuk mencaci kedua orang tua. Mencaci orang tua kita adalah ketika kita mencaci orang tua teman. Ketika ada anak yang mencaci orang tua orang lain, ya dikatainnya bapak lo gendut, ya bapak lo hitam, ya bapak lo jelek. Ah, ini termasuk dia ngatain bapaknya sendiri. Dia sama saja mencaci bapaknya sendiri. Kata Nabi. Ya. Yasubbu abar rajul fa yasubbu abahu. Lalu apa? Akhirnya apa? Bapaknya juga dicela juga sama orang itu. Ya. Nah, inilah mencela orang tua orang lain tidak boleh. Karena ini termasuk mencela bapak kita, mencela orang tua kita sendiri. Nanti akan ada hadisnya di pembahasan ini setelah hadis ini. Ya. Ini termasuk dosa besar, termasuk durhaka. Apalagi ada anak yang ngomong kasar sama bapaknya, sama ibunya, ya, ngatain maknya, ngatain ibunya dengan kata-kata yang gak baik, ya, dengan perkataan yang jelek. Na'udzubillah. Atau durhaka dengan apa? Perbuatan. Orang tuanya ditendang, dipukul, orang tuanya disakiti, dizolimi, na'udzubillah. Ya, semua na'udzubillah, kalau sampai dibunuh. Ya, ini dosa yang sangat besar. Dosa membunuh saja besar dosanya. Apalagi yang dibunuh adalah orang tuanya. Kadang karena masalah sepele nggak dapat warisan, ya, nggak dapat jatah warisan, maka si anak tega membunuh ibunya, membunuh orang tuanya. Atau karena masalah hutang misalnya, si anak, ya, punya piutang kepada orang tuanya, lalu orang tuanya ini nggak mampu bayar, akhirnya sampai dibunuh. Ini dosa yang sangat besar sekali, perbuatan yang keji. Ya, ada juga masalah sepele, orang tuanya sampai dibawa ke ranah hukum, jeblosin ke dalam penjara karena masalah sepele. Ya, atau durhaka dengan sikap acuh terhadap orang tua, tidak perhatian kepada orang tua, ini juga termasuk apa? Durhaka. Termasuk durhaka. Hindari perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa itu adalah sikap durhaka, perbuatan yang durhaka kepada orang tua. Sebab durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa yang sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.